Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azandri. Saya kali ini akan mengartikan bahasa Inggris. Trigonometry. What you will learn. Solve problem by using the trigonometric ratio of sine, cosine, and tangent. Trigonometry, apa yang akan Anda pelajari? Selesaikan soal dengan menggunakan rasio trigonometri dari sinus, kosinus, dan garis singgung. Material: protektor, metrik, roll, kalkulator. Bahan: busur, derajat, aturan metrik, kalkulator. Investec work in groups of three. Trigonometry is the study of the properties of triangles. The word trigonometry means triangle measure. A trigonometric ratio is the ratio of the like of two sides of a right triangle. Investigasi bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat segitiga. Kata trigonometri berarti ukuran segitiga. Rasio trigonometri adalah rasio panjang dua sisi segitiga siku-siku. Next, in this lab you will discover and apply the most common trigonometric ratio, sine, cosine, and tangent. Di lab ini Anda akan menemukan dan menerapkan rasio trigonometri paling umum, sinus, kosinus, dan tangent. Next, in any right triangle, the side opposite an angle is the side that is not part of the angle in the triangle shown. Side A is opposite A. Side B is opposite B, and side C is opposite C. Dalam segitiga siku-siku manapun, sisi yang berlawanan dengan sudut adalah sisi yang bukan merupakan bagian dari sudut tersebut. Dalam segitiga yang ditunjukkan, sisi A berlawanan dengan sisi A, sisi B berlawanan dengan sisi B, dan sisi C berlawanan dengan C. Next, the side that is not opposite an angle and not the hypotenuse is called the adjacent side in ABC. Side B is adjacent to A, and side B is adjacent to B. Sisi yang tidak berlawan dengan sudut dan bukan sisi miring disebut sisi yang berdekatan di ABC. Sisi B berbatas dengan A dan sisi A berbatas dengan B. Next, each person in the group should complete step 1. Next, 6. Setiap orang dalam kelompok harus menyelesaikan langkah 1 sampai 6. Step 1. Copy the table shown. Langkah 1. Salin tabel yang ditunjukkan. Step 2. Draw
Draw a right triangle XYZ so that M lebih kecil dari X sama dengan 30 derajat, M lebih kecil dari Y sama dengan 60 derajat, and M lebih kecil dari Z sama dengan 90 derajat. Langkah kedua, gambarkan segitiga siku-siku X, Y, Z sehingga M lebih kecil dari X sama dengan 30 derajat, M lebih kecil dari Y sama dengan 60 derajat, dan M lebih kecil dari Z sama dengan 90 derajat. Step 3. Find the like to the nearest millimeter of the leg opposite the angle that measures 30 derajat. Record the like. Langkah ketiga, tentukan panjang kaki milimeter. Langkah ketiga, tentukan panjang kaki ke milimeter terdekat di seberang sudut yang diukur 30 derajat. Catat panjangnya. Step 4. Find the like of the leg adjacent to the 30 derajat angle. Record the like. Langkah keempat, temukan panjang kaki yang berdekatan dengan sudut 30 derajat. Merekam panjangnya. Step 5. Find the like of the hypotenuse. Record the like. Langkah kelima, temukan panjang hipotenusa. Catat panjangnya. Step 6. Use the measurements and the calculator to find h of the following ratio to the nearest 100 nautics. That h of this ratio has a special name. Langkah ke-6, step. Gunakan pengukuran dan kalkulator untuk mencari setiap rasio berikut ini hingga per 100 terdekat. Perhatikan bahwa masing-masing rasio ini memiliki nama khusus. Next, step 7. Compare your ratio with what the other in your group. Langkah ke-7, bandingkan rasio Anda dengan yang lain di grup Anda. Next, step 8. Repeat the procedure for the 60 derajat angle. Record the result. Langkah 8, ulangi prosedur untuk sudut 60 derajat. Catat hasilnya. Writing math. Work with your group. Menulis matematika, bekerja dengan grup Anda. 1. Make a conjecture about the ratio of the sides of any 30 derajat, next 60 derajat, next 90 derajat triangle. 1. Buat dugaan tentang rasio sisi-sisi segitiga 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. 2.
repeat the activity with a triangle whose angles measure 45 derajat and 90 derajat. Ulangi aktivitas dengan segitiga yang sudutnya berukuran 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. 3. Make a conjecture about the ratio of the sides of any 45, 45, and 90 derajat triangle. 3. Buat dugaan tentang rasio sisi-sisi segitiga 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Use triangle ABC to find the following ratio to the nearest 100. Gunakan segitiga ABC untuk mencari setiap rasio berikut ini hingga 100 terdekat. 4. Cosine of A, cosine of A, tangent of A. 4. Kosinus dari A. 5. Sinus dari A. Dan 6. Garis singgung dari A. Next, you can use a scientific calculator to find the sine, cosinus, cos, or tangent, tan ratio for an angle with a given dagger measure. Be sure your calculator is in dagger mode. Find each value to the nearest thousand. Anda dapat menggunakan kalkulator ilmiah untuk mencari rasio sinus, sin, kosinus, cos, atau tan, tangen untuk sudut dengan ukuran derajat tertentu. Pastikan kalkulator Anda dapat mode derajat. Temukan setiap nilai ke seper-seribu terdekat. Sin 45 derajat, cos 63 derajat, 9, tan 82 derajat. 7. Sin 60 derajat. Nomor 8 cos 63 derajat. Dan nomor 9 tan 80 derajat. Next, number 10. Shutdown an angle of elevation is formed by a horizontal line and a line of sight above it. A flagpole casts a shutdown 35 meter long when the angle of elevation of the sun is 50 derajat. How tall is the flagpole? Hine use the tangent ratio. 10. Bayangan sudut elevasi adalah dibentuk oleh garis horizontal dan garis pandang di atasnya. Tiang bendera
membentuk bayangan sepanjang 35 meter. Jika sudut ketinggian matahari adalah 50, berapa tinggi tiang benderanya? His, gunakan rasio tangen. Next 11. Describe a triangle whose sine and cosine ratio are equal. Nomor 11. Jelaskan segitiga yang rasio sinus dan kosinusnya sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.